Suka dan duka adalah denyut kehidupan. Apakah Anda pernah melihat mesin elektrogram, EKG, di rumah sakit? Mesin itu berfungsi untuk memantau denyut jantung pasien. Pada layar monitor EKG kita dapat melihat dan memantau denyut jantung kita yang dilambangkan dengan gelombang transversal. Ketika monitor EKG menunjukkan gelombang naik turun, itu artinya jantung kita masih berfungsi dengan baik dan kita masih hidup. Lalu apa yang terjadi ketika monitor EKG menunjukkan garis lurus datar? Itu artinya jantung kita sudah berhenti berfungsi dan hidup kita sudah berakhir. Semua orang di dunia ini pasti menginginkan untuk tetap berada di dalam zona nyaman mereka. Ketika seseorang telah mencapai kesuksesannya, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kesuksesannya tersebut, bahkan jika mungkin meningkatkan kesuksesannya menjadi lebih baik lagi. Namun pada kenyataannya, manusia tidak dapat menentukan nasib hidupnya sendiri. Suka dan duka adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Mereka datang silih berganti dan saling mengisi satu sama lain. Banyak orang yang menghindari duka atau kegagalan dalam kehidupan mereka karena menganggap hal itu adalah hal yang buruk. Namun segala sesuatu memiliki sisi baik dan sisi buruknya sendiri. Banyak orang di dunia ini yang berhasil sukses dari kegagalan yang mereka alami. Beberapa dari mereka adalah 1. Lee Kam-seung. Penemu saus tiram ini dapat menciptakan saus tiram karena dia terlalu lama merebus tiram yang akan dia jadikan menjadi hidangan untuk pelanggan di kedai teh dan makanan miliknya. Tiram yang ia rebus tersebut telah berubah warna dan bentuk dan mengeluarkan cairan kental berwarna coklat kehitaman. Ketika hendak dibuang, Lee Kam-seung secara tidak sengaja mencicipi cairan tersebut. Ternyata rasanya enak dan gurih. Sejak saat itu, ia sengaja merebus tiram dalam waktu yang lama untuk menghasilkan saus tiram. Lalu ia menjual saus tiram tersebut ke pelanggannya, dan hampir semua orang yang membeli saus tiram Lee Kam-seung menyukainya. Akibat dari kesalahan yang ia buat saat itu, Lee Kam-seung dan keluarganya menjadi salah satu konglomerat terkaya di China karena saus tiram. 2. Sir Alexander Fleming. Penemu antibiotik ini menemukan antibiotik secara tidak sengaja ketika ia lupa membersihkan sediaan bakteri pada cawan Petri dan meninggalkannya di rak cuci sepanjang akhir pekan. Pada hari Senin, ketika cawan Petri tersebut akan dibersihkan, ia melihat sebagian kapang telah tumbuh di media dan bagian di sekitar kapang bersih dari bakteri yang sebelumnya memenuhi media. Karena tertarik dengan kenyataan ini, ia melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kapang tersebut, yang ternyata adalah Penicillium chrysogenum sin. P. notatum, suatu kapang berwarna biru muda ditemukan pada roti yang dibiarkan lembab beberapa hari. Ia lalu mendapat hasil positif dalam pengujian pengaruh ekstrak kapang itu terhadap bakteri koleksinya. Dari ekstrak itu ia dikenal telah menemukan antibiotik alami pertama, penicillin G. Apa yang dapat kita pelajari dari dua kejadian tersebut? Kita harus menerima suka dan duka sebagai bagian dari kehidupan kita. Tak jarang duka atau kegagalan yang kita alami menjadi bahan penyemangat atau bahan bakar bagi kita untuk meraih kesuksesan. Tetap semangat, Albert Santoso.